Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Hermanus Riu SPD, guru PJOK di SMP Negeri 1 Amphoang Tengah 1 Atap. Pada kesempatan ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 2022 Universitas Patimura. Berikut hasil perekaman video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Salam olahraga. Selamat pagi. Semangat pagi. Lebih semangat lagi. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? siap. Ya. Jadi sebelum kita memulai proses kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Bapak Guru minta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Yang bersedia silakan maju. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk Idanca yang sudah memimpin kita di dalam doa. Bapak Guru akan mengecek kehadiran. Meldi Naisunis, Hadir Pak. Agrela Naisunis, Hadir Pak. Idan Celedo, Hadir Pak. Tresmi Baikadu, Hadir Pak. Eldin Nailius, Hadir Pak. Angga Naisunis, Hadir Pak. Yawang Tanesi, Hadir Pak. Marda Latusaba, Hadir Pak. Midel Haoni, Hadir Pak. Nukri Lakes, Hadir Pak. Mekri Amani, Hadir Pak. Hendrik Pitai, Hadir Pak. Eston Lakes, Hadir Pak. Daniel Baitanu, Yunto Naisunis. Hadir Pak. Ya, tepuk tangan untuk kalian dulu. Ya, luar biasa sekali Bapak Guru melihat perkembangan kalian, khusus untuk tingkat kehadiran ada peningkatan. Waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya masih ada beberapa yang tidak hadir, namun hari ini luar biasa sekali, semua mengikuti atau semua hadir untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan ini harus dipertahankan menyangkut dengan tingkat kehadiran. Supaya apa? Supaya kalian jangan ketinggalan materi. Kalau kalian ketinggalan materi, otomatis pengetahuan kalian berkurang. Oleh karena itu, kalian harus selalu masuk di dalam kelas atau datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar supaya pengetahuan kalian dari hari ke hari itu mengalami peningkatan. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Ya. Yang berikut, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau waktu kemarin atau pertemuan sebelumnya, materi yang kita pelajari adalah, ada yang masih ingat? Materi apa? Hadir cepat. Lari cepat atau sprint dalam atletik. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita masih dalam pokok bahasan atletik. Namun bukan lagi mempelajari menyangkut dengan lari cepat, tetapi menyangkut dengan lompat jauh. Untuk materi lompat jauh dan lari cepat itu ada kesamaannya, yaitu pada awalan lompat jauh itu harus melakukan lari secepat-cepatnya. Sama seperti pada pertemuan kemarin, materinya sprint atau lari cepat. Itu otomatis harus berlari secepat mungkin supaya menghasilkan yang baik. Begitu juga dengan lompat jauh pada awalan, harus melakukan lari secepat-cepat mungkin supaya mendapatkan hasil yang maksimal di dalam melakukan lompat jauh. Nah, sebelum Bapak Guru lanjut, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan saat ini. Nah, silakan perhatikan di layar. Ini adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis tahap gerak lompat jauh
dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tahapan gerak lompat jauh dengan baik. Dan yang terakhir atau yang ketiga, peserta didik dapat melakukan gerakan lompat jauh dengan baik. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini. Sebelum kita lanjut, kalau berbicara menyangkut dengan lompat jauh, berarti kita harus mengetahui apa itu lompat jauh. Ada yang bisa bantu Bapak Guru menjelaskan apa itu lompat jauh? Ada yang bisa? Yang bisa angkat tangan. Oke, Nukri, silakan. Apa itu lompat jauh? Lompat jauh adalah melompat di bak pasir. Tepuk tangan untuk Nukri dulu. Menurut Nukri, lompat jauh adalah melompat di dalam bak pasir. Ada lagi yang lain yang bisa bantu Bapak Guru? Ya, silakan, Adela. Lompat jauh adalah melompat dengan tubuh menggunakan kaki. Tepuk tangan untuk Adela. Menurut Adela, lompat jauh adalah melompat dengan tumpuan menggunakan kaki. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh beberapa teman kalian itu sangat benar. Namun, yang lebih tepat lagi, Bapak Guru akan tampilkan apa itu lompat jauh. Ya, lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat menggunakan tumpuan satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Nah, itu merupakan pengertian dari lompat jauh. Jadi sederhananya, lompat jauh itu memiliki tujuan melompat sejauh-jauhnya. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Supaya kalian lebih memahami lagi menyangkut dengan materi lompat jauh, Bapak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setelah itu Bapak Guru akan memutarkan video menyangkut dengan lompat jauh. Nah, setelah kalian nanti di dalam kelompok, tugas kalian mengamati dan menganalisis apa yang ada di dalam video tersebut. Setelah itu, setiap kelompok dengan perwakilannya mempresentasikan hasil diskusi atau hasil pengamatan. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Oleh karena itu, silakan kalian bergerak untuk duduk secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Ya, silakan kalian memperhatikan video yang Bapak Guru putar dan tugas kalian mengamati atau menganalisis apa yang ada dalam video tersebut. Setiap kelompok atau setiap anggota dalam kelompok itu harus aktif. Ya, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di video saya kali ini. Tayangan awal tadi adalah salah satu cabang olahraga atletik, yaitu nomor lompat jauh. Pengertian lompat jauh. Lompat jauh adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mengkombinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melepaskan dirinya dari papan lompat, kemudian melayang dan mendarat. Adapun tujuan dari lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin, kemudian mengarahkan atau melompat sejauh mungkin. Dalam olahraga lompat jauh dibutuhkan beberapa alat, diantaranya lintasan, papan tolak, dan bak pasir. Untuk
Untuk memulai belajar lompat jauh, ada beberapa teknik dasar yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya teknik awalan, teknik tumpuan, teknik melayang, dan teknik mendarat. Sekarang kita akan membahas satu persatu teknik lompat jauh. Pertama, teknik awalan, di mana pelompat akan melakukan ancang-ancang sekitar 20-45 meter dari garis lintasan, kemudian mendekati garis lompatan sambil meningkatkan kecepatan. Kedua, teknik tolakan adalah tahap di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nantinya mendarat. Ketiga, teknik melayang. Ada beberapa macam gaya melayang. Yang pertama, gaya jongkok. Kedua, gaya berjalan di udara. Dan terakhir, gaya menggantung. Teknik melayang gaya jongkok disebut gaya jongkok karena ketika di udara, tubuh lompat membentuk posisi jongkok. Teknik melayang gaya menggantung disebut gaya menggantung karena ketika melayang di udara, tubuh seorang pelompat seperti menggantung. Teknik melayang gaya berjalan di udara. Gaya berjalan di udara adalah ketika melayang seolah-olah berjalan di udara. Keempat adalah teknik pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang dari kaki. Demikian pembahasan kita tentang materi lompat jauh. Semoga dapat dipahami dan bisa diterapkan di rumah. Sekian saja pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah video yang bisa Bapak Guru tampilkan. Tepuk tangan dulu. Ya, sesuai dengan apa yang tadi Bapak Guru sudah sampaikan, pada saat video itu berjalan atau diputar, maka tugas kalian yaitu mengamati dan menganalisis. Bagaimana? Sudah dianalisis? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya. Oleh karena itu, yang berikut tugas kalian, masing-masing perwakilan dari kelompok itu mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Bapak Guru mulai dari kelompok pertama. Kita lihat tentang untuk kelompok pertama dulu. Ya, silakan. Teknik dalam lompat jauh. Awalan tumpuan melayang mendarat. Awalan dilakukan dengan lari secepat-cepatnya ke arah tumpuan, tidak mengubah kecepatan dan melangkah saat akan bertumpu pada pakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 melihat bahwa dalam video tersebut menampilkan teknik dalam lompat jauh, yaitu teknik awalan dan teknik mendarat. Itu dari kelompok 1 dengan penjelasan yang sudah disampaikan. Dari kelompok 1 menjelaskan kalau pada saat melakukan awalan dalam lompat jauh itu harus berlari secepat mungkin. Oke, sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 1. Yang berikut kelompok 2, silakan. Dari hasil diskusi kami kelompok 2 melihat bahwa apa yang ditampilkan oleh video tersebut sebagai berikut. Tumpuan, saat kaki tumpuan menolak pada papan tumpuan, posisi badan lebih ditegakkan. Urutan tumpuan kaki menolak pada papan tumpuan, mulai dari tumit telapak kaki diteruskan pada ujung telapak kaki. Gerak menggayung kaki belakang ke depan, atas bersamanya dengan kedua dengan dia yang ke depan.
Melayang badan dilenting ke belakang, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga, kedua kaki hampir rata di atas badan. Iya, kita dari tepuk tangan juga untuk kelompok kedua. Kita lanjut pada kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Silakan. Dari hasil diskusi kami kelompok 3 melihat bahwa apa yang ditampilkan oleh video tersebut sebagai berikut. Dari sikap di udara, kedua lengan diluruskan ke depan, kedua lutut dan badan dibawa ke depan. Saat kedua kaki akan menyentuh tempat pendaratan, luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu. Saat kedua kaki mendarat, kedua lutut mengemper dan berat badan dibawa ke depan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Tambahan dari Bapak Guru, dari hasil video yang Bapak Guru tampilkan itu, yang pertama, alat yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu yang pertama itu lintasan, yang kedua itu papan tolakan, dan yang ketiga itu bak lompatan atau bak pasir. Itu menyangkut alat yang dibutuhkan dalam melakukan lompat jauh. Yang dari tambahan juga dari Bapak Guru, pada saat kita melayang atau berada di udara, itu kita bisa menggunakan 3 gaya. Tadi di video tersebut ditampilkan. Yang pertama, kita bisa menggunakan gaya jongkok. Yang kedua, kita bisa menggunakan gaya menggantung. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan gaya berjalan di udara. Itulah beberapa hal yang tadi ditampilkan dalam video tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi menyangkut video yang tadi sudah ditampilkan. Ada dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Bapak Guru mengambil kesimpulan bahwa kalian telah memahami hal-hal yang harus dilakukan di dalam melakukan lompat jauh, atau kalian sudah menguasai teknik-teknik yang ada di dalam lompat jauh. Jadi teknik tersebut harus dikuasai supaya pada saat melakukan lompatan kita mendapatkan hasil yang maksimal. Yang berikut, kalian tadi sudah mengamati, oleh karena itu sekarang kita akan bergerak menuju lapangan dan kita akan mempraktikkan atau melakukan lompat jauh sesuai dengan video yang tadi sudah putar dan kalian juga sudah amati. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Silakan bergerak untuk kita di lapangan mempraktikkan atau melakukan gerakan lompat jauh. Kita bergerak. Siap, gerak. Rentangkan tangan, gerak. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Rentangkan tangan, gerak. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Ya, perhatian. Tadi di dalam kelas kalian sudah mengamati dan menganalisis video menyangkut dengan bagaimana cara melakukan lompat jauh yang baik dan benar. Betul? Betul? Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan melakukannya atau mempraktikannya. Sebelum kita mempraktikan, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dan pemanasan yang Bapak Guru pakai yaitu pemanasan statis dan pemanasan dalam bentuk
permainan. Untuk pemanasan statis, Bapak Guru minta kesediaan salah satu dari kalian lagi bantu Bapak Guru pimpin pemanasan di depan. Silakan. Oke. Hitungan 1 kali 8. Kaki dibuka selebar bahu, tangan diletakkan di dagu, dorong ke atas. Hitungan 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, Suara 5, lebih keras 6, lagi. 7, 8. Berikut, balas. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang berikut, kombinasi gerakan. Tangan di bagian atas. Hitungan 1 kali 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang berikut, jogging di tempat. Mulai. Ya. Oke, mantap. Jogging. Jogging sambil dengar aba-aba. Kalau Bapak Guru bilang cepat, maka kakinya dipercepat. Kalau cepat sekali berarti semakin dipercepat. Ya, percepat. Lebih cepat lagi. Ya, lompat 5 kali. Oke, tepuk tangan. Baik, yang berikut kita akan melakukan pemanasan dalam bentuk permainan. Seperti yang kalian lihat, Bapak Guru sudah menyusun tempat-tempat sampah. Jadi tugas kalian, nanti orang yang pertama bergiliran. Orang yang pertama lari sampai pada tempat yang ada tempat sampah itu, dia melakukan lompatan. Sampai pada tempat sampah yang paling terakhir, balik lagi dan seperti yang di awal, pada saat sampai pada tempat yang ada tempat sampah itu melakukan lompatan. Jadi itu dilakukan secara bergiliran. Setelah orang pertama selesai, itu dia langsung berada di bagian belakang dan orang yang di belakangnya yang melanjutkan. Bisa dimengerti? Bisa. Siap? Lompat, ya. Bagus, lompat, balik. Ya. Ya, orang berikut. Lompat. Yang lain kasih semangat. Berikut. Lompat.
Baik, tadi kita sudah melakukan pemanasan, baik itu pemanasan dalam bentuk statis dan pemanasan dalam bentuk permainan. Selanjutnya, kita akan melakukan bagaimana cara lompat jauh yang baik dan benar. Kurang lebih seperti yang tadi kalian sudah amati video di dalam kelas. Namun untuk tahap yang pertama, itu kita akan lakukan tanpa melakukan awalan. Kalau awalannya kita harus lari secepat mungkin. Nah, yang tahap pertama itu kita akan melakukan lompat dengan tanpa awalan. Tangan lurus ke depan, ya, bagus. Ya. Sabar, bergantian. Kamu masih berada di sana, lanjut. Ya, perhatikan temannya lakukan. Oke, kamu lanjut. Bagus. Usahakan pada saat melakukan lompatan itu tidak boleh mengenai penandanya atau segitiganya. Ya, balik. Satu orang yang dapat kesempatan 3 kali. Oke, orang yang terakhir, silakan. Yang terakhir, ya. Ya, baik. Tadi di tahap yang pertama, kalian sudah melakukan lompat jauh namun tidak menggunakan awalan. Oleh karena itu, di tahap yang kedua ini, kalian akan melakukan lompat jauh menggunakan awalan, yaitu berlari
secepat mungkin. Jadi kecepatan lari itu tidak boleh diturunkan, tapi harus ditingkatkan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Selain melakukan awalan, kalian juga akan melakukan teknik yang berikut, yaitu tolakan. Nah, tolakan berhubung kita tidak ada papan tumpuan, maka Bapak Guru menggunakan tali yang Bapak Guru sudah letakkan. Yang berikut, teknik yang berikut yaitu melayang di udara. Dan yang terakhir, kalian akan melakukan pendaratan sesuai dengan yang tadi kalian sudah lakukan pada tahap yang pertama. Itu tangan harus lurus ke depan dan posisi badan jongkok. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau bisa dimengerti, kita akan lakukan secara bergantian atau bergiliran. Dimulai dari barisan Hendrik dan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Dengar aba-aba. Lepas. Ya, tepuk tangan. Berikut. Bagus. Ingat, posisi tangan harus lurus ke depan. Lanjut. Ya, berikut. Oke, silakan, Henry. Ya, bagus. Posisi tangan lurus ke depan. Bagus. Berikut. Bagus. Ya. Bagus. Berikut. Berikut lagi. Oke. Bagus. Berikut. Ya. Bagus. Berikut Hendrik. Ya, ingat posisi tangan lurus dan badan jongkok. Badan jongkok. Bagus. Berikut, Hendrik. Berikut. Ya, berikut. Jongkok. Ya, berikut. Temanya satu lakukan kedua, baru kamu jangan tabrakan. Ya, berikut. Angkat. Ya, berikut. Berikut. Oke, Henry. Ini giliran yang terakhir. Ya, tadi kalian sudah melakukan atau mempraktikkan bagaimana cara melakukan lompat jauh yang baik dan benar. Di tahap yang pertama tadi kalian melakukan tanpa menggunakan awalan. Namun pada tahap yang kedua kalian melakukan lompatan menggunakan awalan. Dan Bapak Guru melihat pada saat kalian mempraktikannya itu kalian sudah melakukannya dengan baik. Kita beri tepuk tangan dulu. Tinggal nanti sampai di rumah kalian latih kembali lagi supaya ke depan kalian bisa melakukannya lebih baik lagi dalam hal lompat jauh. Jadi teknik-teknik dalam lompat jauh itu harus dikuasai, dari teknik awalan, teknik tolakan, teknik melayang, dan yang terakhir teknik mendarat. Ya, yang berikut
pada saat kalian melakukan atau mempraktikkan lompat jauh, mungkin ada yang mengalami kendala atau mungkin ada yang ingin bertanya. Bapak Guru persilakan. Oke, silakan Meldi. Pak, tadi saya melakukan lompatan tapi lompatannya tidak jauh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Meldi dulu. Meldi pada saat melakukan lompatan itu, lompatannya tidak jauh. Dia merasa bahwa sudah berusaha untuk lompat yang jauh, tapi ternyata lompatannya tidak jauh. Nah, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu karena teknik awalan yang Meldi lakukan itu tidak maksimal. Meldi tidak melakukan lari secepat mungkin, atau pada saat melakukan lari itu kecepatannya menurun atau tidak meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa lompatannya tidak jauh? Pada saat melakukan tolakan, kemungkinan kaki yang digunakan untuk melakukan tolakan itu bukan kaki yang terkuat, sehingga berpengaruh pada hasil lompatan. Dan yang ketiga, pada saat melakukan atau melayang di udara itu, posisi badan itu tidak melenting. Dan yang terakhir, pada saat mendarat, posisi tangan Bapak Guru sudah sampaikan harus berada di depan, tidak boleh berada di belakang. Bisa dimengerti, Meldi? Dan untuk semua bisa dimengerti? Bisa. Ada lagi yang mengalami kendala? Tidak ada? Oke. Yang berikut Bapak Guru akan membagikan lembar kerja, dan ini akan dikerjakan secara berkelompok. Nanti dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar kerja. Jadi itu pulang sampai di rumah kalian mempraktikkan ulang. Jadi dalam kelompok yang lain mempraktikkan, salah satu dari kelompok tersebut melihat apakah teknik-teknik yang dilakukan itu sudah baik atau belum. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Jadi ini untuk kelompok yang pertama. Ini untuk kelompok yang kedua. Dan ini untuk kelompok yang ketiga. Jadi itu nanti pulang sampai di rumah dan praktikkan sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar kerja. Oke, Bapak Guru rasa pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini, dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikut dengan materi yang berbeda. Oke, semua berdiri. Kita lakukan tos. SMP Negeri 1 Amfuang Tengah Satap. Bisa, bisa, bisa.